Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 MA Asyifa Muhammadiyah Bantul atau kelas 4 Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah Bantul. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir ya, atau materi tafsir dan ilmu tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sejarah penafsiran Al-Quran. Kita ketahui bahwa penafsiran Al-Quran yang alhamdulillah bisa kita nikmati, kita baca, kita kaji sampai hari ini ternyata memiliki sejarah panjang dalam penafsirannya. Sampai-sampai apabila kita ringkas dari sejarah panjang penafsiran Al-Quran itu ada 4 tahapan atau 4 tahap penafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Ada 4 generasi ya, ada 4 generasi yang bisa kita ringkas ya dari sejarah panjang penafsiran Al-Quran itu. Yang apabila kita uraikan atau kita sampaikan bahwa 4 generasi itu, yang pertama adalah penafsiran pada masa Rasulullah, yang kedua adalah penafsiran pada masa sahabat, yang ketiga adalah penafsiran pada masa tabi'in, dan yang keempat adalah penafsiran pada masa tadwin atau pembukuan. Pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan ya secara lebih rinci ya masing-masing penafsiran dari generasi ke generasi ya. Kita ngobrol santai saja ya, yang penting kita bisa memahami ya seperti apa kondisi penafsiran pada masa Rasulullah, seperti apa kondisi penafsiran pada masa sahabat dan seterusnya. Kita sekarang akan lihat ya bagaimana kondisi penafsiran pada masa Rasulullah ya. Sedikit kita bacakan ya, bahwa kondisi penafsiran pada masa Rasulullah ya bisa diketahui ya ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup ya, semasa hidup beliau ya, Rasulullah sendiri itu adalah mubayyin dari Al-Quran itu sendiri ya. Jadi Rasulullah sendiri yang menafsirkan Al-Quran. Jadi ketika para sahabat bingung, ini maknanya apa, ini artinya apa dan sebagainya, para sahabat tinggal bertanya pada Rasulullah, selesai ya. Jadi pada masa itu ya sahabat tidak ikut-ikut dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi mutlak ya, hanya Rasulullah sendiri. Hal ini memang sudah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ya. Jadi kita ketahui dalam surah An-Nahl ini disampaikan, wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, az-zikra. Yang dimaksud az-zikra ini adalah Al-Quran ya. Litubayyina, supaya engkau Muhammad, supaya engkau ya menjelaskan linnasi, kepada manusia ya, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan atas mereka. Jadi di sini secara eksplisit Rasulullah mendapat mandat ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa saja yang diturunkan kepada mereka ya. Wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka itu berpikir ya. Jadi penjelasan dari Rasulullah itu adalah sebagai basic atau sebagai dasar supaya mereka itu pada generasi yang akan datang atau pada setelah peninggalan Rasulullah, mereka bisa memikirkannya, bisa merenungkannya, dan akhirnya mereka bisa melanjutkan penafsiran itu. Kurang lebih itu maknanya. Nah, contoh ya apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah ya. Misalnya surah Al-Anfal ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah olehmu ya. Persiapkanlah ya, lahum, untuk mereka, mastata'tum, semampu kalian, min quwwah, dari suatu kekuatan. Apa arti dari kekuatan itu? Kuah itu sendiri artinya apa? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, ala, ketahuilah olehmu, innal quwwata ar-ramyu, bahwa sungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Maka pada waktu itu dianjurkan setiap orang untuk belajar memanah. Nah, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya, bagaimana karakteristik penafsiran pada masa Nabi. Yang pertama, Rasulullah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ya. Jadi Rasulullah menjelaskan suatu ayat dengan ayat yang lain ketika ada sahabat yang bertanya.
Kita lihat seperti misalnya ketika turun surah Al-An'am ayat 82, di mana surat ini cukup menggetarkan hati para sahabat, terutama Abu Bakar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, kita jelaskan di sini ya. Alladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan mereka, imanahum, akan iman mereka, bizulmin, dengan suatu kezaliman. Ulaika, maka mereka, lahum, bagi mereka, al-amnu, rasa aman, wahum, dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, di sini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang tidak mencampur adukkan kezaliman di dalam imannya, maka mereka lah yang akan mendapat rasa aman di akhirat. Nah, para sahabat gelisah. Mengapa para sahabat gelisah? Ya, karena siapa toh yang tidak berbuat zalim dalam diri terhadap dirinya? Pasti ada di antara kita yang berbuat zalim terhadap dirinya. Maka kemudian Rasulullah menjawab kegelisahan para sahabat ini dengan cara mengutip ayat yang lain, yaitu surah Luqman ayat 13. Itu Rasulullah yang kemudian mengutip ya, surah Al-Luqman ayat 13 ini. Bagaimana ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka ladzulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, maka dari sini Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud kezaliman itu adalah syirik. Maka barang siapa yang tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, maka dia yang nanti akan mendapatkan rasa aman di akhirat nanti. Nah, ini karakteristik penafsiran pada masa Rasulullah ya. Jadi Rasulullah menafsirkan suatu ayat itu dengan ayat yang lain. Kemudian Rasulullah juga menafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ilmunya Rasulullah, dengan pengetahuannya Rasulullah, di mana ilmu Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pemikiran Rasulullah, ilmu Rasulullah ya. Jadi apa yang terbetik di dalam pemikiran Rasulullah itu dibimbing oleh Allah secara langsung. Nah, dalilnya mana? Ya, surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan sekali-kali Rasulullah ia tidak pernah ya berkata-kata ya, menurut hawa nafsunya sendiri ya. Melainkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan ya. Jadi tiadalah yang diucapkan oleh Rasulullah ya menurut keinginan hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah suatu wahyu yang diwahyukan. Nah, artinya apa? Rasulullah tidak pernah ya mengucapkan sesuatu menurut keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Apa saja yang disampaikan Rasulullah, yang dijelaskan Rasulullah itu adalah berdasarkan bimbingan Allah langsung. Nah, ini bagaimana karakteristik penafsiran pada masa Rasulullah ya. Bisa disimpulkan ya bahwa Rasulullah menafsirkan dengan Al-Quran, Rasulullah juga menafsirkan dengan ilmunya sendiri yang dibimbing oleh Allah melalui wahyunya atau firman-Nya. Ya, pada masa Rasulullah ya kita simpulkan bahwa Rasulullah penafsir, satu-satunya penafsir yaitu Rasulullah sendiri kan. Jadi tidak ada penafsir yang lain. Jadi Rasulullah sebagai penafsir tunggal pada masanya itu. Kemudian setidaknya nanti kita bisa membahas sampai pada masa sahabat ya. Kita lihat bagaimana penafsiran Al-Quran pada masa sahabat ya. Setelah Rasulullah wafat ya, tentu ya estafet penafsiran terhadap Al-Quran itu nyambung kepada para sahabat. Nah, bagaimana kondisinya? Di sini dijelaskan ada beberapa orang sahabat yang konsen dalam bidang tafsir. Siapa mereka? Satu adalah khalifah yang 4 ya, Khulafaur Rasyidin, itu semuanya konsen di bidang tafsir. Siapa lagi? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, dan Aisyah ya. Mereka-mereka itulah sahabat-sahabat yang cukup kompeten di bidang tafsir ya. Maka riwayat-riwayat tafsir dari beliau-beliau ini cukup menjadi pegangan para ulama, terutama Ibnu Abbas ya, yang mana Ibnu Abbas ini mendapat doa khusus dari Rasulullah ya,
Nah, bagaimana doa Rasulullah terhadap Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman keagamaan kepada Ibnu Abbas ini dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Ya, maka di antara para sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang sangat menonjol kemampuannya di bidang tafsir Al-Qur'an. Kemudian bagaimana ciri-ciri penafsiran pada masa sahabat? Baik, saya bacakan. Ciri-ciri penafsiran pada masa sahabat. 1. Tidak semua ditafsirkan karena mereka sudah paham bahasa Arab ya, jadi para sahabat sudah sangat memahami bahasa Arab sehingga tidak semua ayat ditafsirkan. Jarangnya perselisihan ya, karena sudah sama-sama paham ya, sehingga jarang terjadi perselisihan dalam makna. Sering merasa cukup dengan makna umum sehingga tidak dirinci lagi ya. Menerangkan dengan bahasa yang sepadan. Jarang mengambil kesimpulan dari fikih ya. Kitab tafsir belum dibukukan ya. Jadi penafsiran hanya diriwayatkan atau terdapat di dalam kitab hadis. Nah, itu pada masa sahabat. Kemudian sumber penafsiran pada masa sahabat adalah pertama riwayat dari Rasulullah atau hadis, yang kedua ijtihad mereka sendiri ya. Terus kemudian ada lagi yang ketiga yaitu cerita Israiliyat yang dipakai oleh para sahabat untuk menjadi sumber rujukan dalam tafsir ya. Tuh. Ya, saya rasa itu dulu ya terkait dengan sejarah penafsiran ya. Nanti besok pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan penafsiran pada masa tabi'in dan penafsiran pada masa tadwin ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.